Kita telah berlatih melihat pola dan alur cerita. Sekarang kita perlu mengambil langkah lebih jauh. Dalam kenyataan, cerita dan tema tidak berdiri sendiri. Mereka saling terjalin dalam jaring konteks yang kompleks. Di video terakhir modul teknik ini, kita akan belajar membaca hubungan-hubungan itu dan menempatkan data kita kembali dalam konteks sosial ekonomi lokal yang menjadi kekuatan analitis utama Bapak dan Ibu. Mari kita mulai dengan filosofi dasar. Sebuah kata, sebuah keluhan, sebuah solusi, semuanya hanya bisa dimengerti sepenuhnya jika kita tahu di mana, kapan, oleh siapa, dan dalam kondisi apa hal itu diucapkan. Konteks adalah tanah tempat data kita tumbuh. Tanpa konteks, data hanya artefak yang mengambang. Misalnya, keluhan pupuk mahal di daerah surplus beras versus di daerah rawan pangan memiliki tingkat urgensi dan implikasi kebijakan yang sangat berbeda. Pengetahuan kontekstual Bapak Ibulah yang membuat data kita hidup dan relevan. Saat kita melihat hubungan antar tema, kita harus berpikir kritis. Pertama, apakah hubungannya kausal langsung? Ini yang paling mudah dilihat. Kedua, apakah hubungannya saling memperkuat atau membentuk siklus? Ini sangat umum dalam masalah sosial ekonomi. Satu masalah memperparah masalah lain, dan begitu seterusnya menciptakan jebakan. Ketiga, apakah hubungannya tidak langsung atau dimediasi oleh faktor lain? Misalnya, bencana tidak langsung menyebabkan gagal panen, tetapi melalui perantara rusaknya infrastruktur. Membedakan jenis hubungan ini membantu kita merancang intervensi yang tepat sasaran. Apakah pada akar masalah, pada siklusnya, atau pada faktor mediasi. Untuk mengelola kompleksitas ini, kita bisa menggunakan alat bantu visual. Pertama, matriks hubungan. Buat tabel sederhana. Tulis tema-tema di sisi kiri dan atas. Lalu isi sel pertemuannya dengan simbol plus jika saling mendukung, minus jika saling melemahkan, atau C jika kontradiktif. Kedua, diagram jaringan. Ini lebih dinamis. Gambarkan setiap tema sebagai bulatan. Tarik garis antar bulatan. Beri label pada garis. Misal, memperburuk. Garis yang lebih tebal bisa berarti hubungan yang lebih kuat atau sering muncul. Dengan alat ini, tema yang menjadi pusat atau pengait banyak tema lain akan langsung terlihat. Itu adalah calon isu kunci untuk intervensi kebijakan. Mari kita ambil contoh hipotesis dari dunia kita. Sebuah program pelatihan yang partisipasinya rendah. Analisis naratif mungkin menunjukkan cerita kurang minat. Tapi dengan analisis konteks dan hubungan, kita melihat jaringan penyebab yang saling bertaut. Konteks geografis, yaitu sinyal buruk, bertemu dengan konteks sosial, rasa malu. Konteks ekonomi, tekanan mencari uang hari ini, diperkuat oleh konteks kelembagaan, penjadwalan yang tidak tepat. Masalahnya bukan pada programnya, tetapi pada ketidakcocokan program dengan jaring konteks di mana program itu diimplementasikan. Analisis seperti ini mencegah kita menyimpulkan secara keliru bahwa masyarakat malas atau tidak mau maju. Inilah momen di mana kolaborasi kita menjadi sangat berharga. Peta jaringan dan matriks yang saya tunjukkan bisa dibuat oleh siapapun. Tapi hanya Bapak dan Ibu yang bisa mengisi mengapa di balik setiap garis hubungan itu dengan pengetahuan lokal. Mengapa hubungan antara kelompok A dan dinas B negatif? Mungkin ada sejarah panjang yang tidak tercatat di transkrip. Mengapa suatu tema sangat dominan di wilayah X? Mungkin ada faktor sejarah geografis. Pengetahuan implisit inilah yang mengubah analisis teknis menjadi analisis yang bijak, kontekstual, dan bisa diimplementasikan. Dalam sesi interpretasi nanti, peran ini sangat krusial. Sekarang Anda tidak hanya memiliki daftar tema atau alur cerita yang linear. Anda mulai memiliki pemahaman yang sistemik. Pemahaman tentang bagaimana berbagai bagian dari realitas sosial ekonomi daerah saling terpaut. Inilah fondasi yang sangat kokoh.
fondasi yang memungkinkan kita untuk naik ke tingkat berikutnya, memberi makna, menimbang implikasi, dan merumuskan rekomendasi. Anda sekarang siap dengan bahan-bahan terbaik untuk tahap yang paling menantang dan memuaskan, interpretasi. Mari kita lanjutkan ke modul ketiga.